Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Di sini sebelumnya ada beberapa yang harus disiapkan terlebih dahulu. Ada aplikasi dari SPSS-nya sendiri, ada data yang akan diolah, dan langsung saja kita lakukan. Nah, di sini untuk uji asumsi klasik saya akan menggunakan regresi linear. Langsung saja kita coba. Nah, selanjutnya di sini ada variabel yang akan kita masukkan dalam uji SPSS, yaitu ada kepemimpinan X1, ada motivasi X2, dan kemampuan kerja Y. Atau ada variabel dependent dan independent. Independennya di sini ada 1 dan independennya ada 2. Selanjutnya, setelah kalian selesai dalam mengambil data yang ada ini, kalian bisa langsung menginputnya ke dalam SPSS. Bagaimana caranya? Pertama, kalian klik untuk yang worksheet yang variable view, kemudian di variable view kalian masukkan variabel apa saja yang ada. Tadi ada variabel X1, kemudian ada variabel X2, dan juga variabel Y. Nah, untuk desimalnya, ini bisa kalian nolin aja. Tujuannya supaya menghilangkan angka di belakang koma. Untuk label, kalian tadi kan X1 itu kepemimpinan. Kalian bikin aja keterangannya kepemimpinan. Selanjutnya, untuk X2 itu kalian bikin motivasi. Dan untuk Y, kalian bisa bikin kemampuan kerja. Setelah kalian selesai dalam memasukkan data yang ada, jangan lupa untuk measure-nya kalian rubah menjadi scale dan juga scale. Yang untuk variabel Y ini unknown juga nggak apa-apa, atau kalian shield juga boleh. Nah, setelah kalian selesai dalam memasukkan variabel yang ada, kalian bisa masuk ke worksheet kembali ke data view. Kemudian, kalian buka kembali worksheet Excel kalian. Kalian copy untuk yang 40 data yang tadi sudah kalian olah. Kemudian bisa kalian paste. Nah, di sini muncul data yang dimana dari setiap tadi yang sudah ada dari variabel yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, di sini kita ingin menguji bagaimana cara mengujinya atau bagaimana caranya kita lakukan uji dari data yang ada. Kalian bisa memilih menu Analyze, kemudian kalian bisa milih Regression, dan juga pilih Linear. Selanjutnya, nah di sini kalian harus mengetahui mana yang menjadi variabel dependent dan independent. Untuk variabel dependent sendiri yaitu kemampuan kerja, kalian masukkan. Dan untuk variabel independentnya, kalian bisa masukkan ke independent. Nah, setelah selesai, kalian bisa memilih menu statistik. Kemudian, kalian bisa memilih yang bisa kalian checklist yang collinearity diagnostic ini. Tapi kalian juga bisa memilih Durbin-Watson dan juga case-wise diagnostic. Tapi kalau untuk uji asumsi klasik, untuk collinearity diagnostic ini aja sudah cukup. Selanjutnya kalian bisa memilih plots. Nah, di plots ini untuk variabel Y-nya sendiri di sini jangan sampai tertukar. Kalian bisa masukin yang spreadsheet ini ke variabel Y, dan juga kalian bisa masukin yang spread ini kalian masukin ke variabel X. Selanjutnya kalian centang yang histogram dan juga yang normal probability plot. Continue. Nah, kemudian setelah selesai kalian bisa memilih save. Untuk save sendiri ini kalian bisa menceklis di residual yang unstandardized ini juga cukup, karena ini hanya untuk uji asumsi klasik sederhana saja. Kemudian kalian pilih continue. Setelah selesai bisa kalian OK, maka akan keluar hasil outputnya seperti ini. Dari data yang ada akan keluar seperti ini. Nah, ini untuk histogramnya, ini untuk plotnya yang tadi sudah kita checklist, dan ini untuk scatter plotnya. Jadi di sini menggambarkan bagaimana sih gambaran dari data yang tadi yang kita dapatkan dari Excel tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjabarkan
ada uji asumsi klasik, di mana yang pertama ada uji normalitas, ada uji multikolineritas, ada uji heteroskidasitas. Nah, pertama untuk uji normalitas sendiri, untuk uji normalitas kita di sini bisa menggunakan uji Kolmogorov. Nah, kalau untuk uji multikolineritas dan uji heteroskiditas, kalian nanti akan saya gambarkan bagaimana caranya kalian bisa mengetahui bahwa data kalian ini apakah multikolineritas atau tidak, dan bagaimana untuk mengambil kesimpulan yang ada. Nah, selanjutnya untuk kita lakukan saja yang pertama ini, uji normalitas. Dari data yang ada ini, kan kita sudah mendapatkan hasil regresi sederhananya atau hasil regresi linear. Nah, di sini data yang ada berada pada res_1. Kemudian kalian pilih analyze. Di sini untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov. Kemudian kalian pilih non-parametric test. Kalian pilih legasi dialog. Baru kalian pilih sampel. Nah, kalian masukin yang tadi hasil uji regresi linearnya aja. Setelah selesai, kalian klik OK. Maka akan muncul one sample Kolmogorov minor test. Nah, dari data yang ada ini, dia langsung mengambil kesimpulan di mana test distribution is normal. Berarti data yang kita punya ini adalah normal. Nah, dari mana data yang kita punya ini dikatakan normal? Dari kalkulasi data yang sudah kita masukkan. Nah, kemudian apabila kalian masih bingung, karena ini berdasarkan dari aplikasi, untuk uji Kolmogorov sendiri itu ada beberapa ketentuan apakah data kalian dikatakan normal atau tidak. Yang pertama itu data kalian dianggap normal kalau misalkan taraf signifikansi kalian yang kalian punya itu lebih besar daripada 0,05, maka kalian dianggap distribusi normal. Sebaliknya, kalau misalkan taraf signifikansi kalian lebih kecil daripada 0,05, itu tidak berdistribusi normal. Nah, kalian bisa mengetahui data ini dari mana? Dari sini. Taraf signifikansinya di sini adalah 0,200. Untuk 0,200 sendiri lebih besar daripada 0,05. Maka dari data yang sudah kalian olah tadi merupakan distribusi normal. Selanjutnya, kita akan lihat untuk uji multikolineritas. Kalian bisa melihat dari sini. Untuk uji multikolineritas sendiri, kalian bisa melihat dari VIF. Nah, kalian bisa melihat dari tabel coefficient sendiri atau tabel coefficient. Nah, untuk tabel coefficient sendiri itu punya ketentuan di mana kalau misalkan VIF-nya itu lebih kecil daripada 10, dan untuk toleransinya itu lebih besar daripada 0,1, maka ini tidak multikolineritas. Sebaliknya, kalau misalkan dia lebih kecil daripada 10 dan toleransinya lebih kecil pada 0,01, maka dia multikolineritas. Nah, untuk data di sini kita bisa lihat bahwa VIF sendiri untuk statistik coefficient-nya itu 1,003, maka lebih kecil daripada 10. Dan untuk toleransinya itu 0,1. Dan dari dari data yang kita olah itu memiliki hasil koefisien toleransinya sendiri 0,997. Berarti data yang kita miliki, yang kita olah tadi, termasuk dalam data yang dimana tidak multikolineritas. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji heteroskidasitas.
Untuk uji sekuritas sendiri, itu kalian bisa melihat dari gambar yang ada di sini. Nah, di sini juga bisa menggambarkan dari plot yang ada. Nah, apabila setiap dari sebaran distribusi titik yang ini mengikuti dari garis yang ada, itu dikatakan distribusi yang atau bisa dikatakan uji. Dia itu termasuk dalam data yang bersifat heteroskedasitas. Nah, di sini juga ada scatter plot, di mana apabila dari scatter plot ini membentuk suatu pola, maka data yang kalian punya itu berarti adanya kesalahan gitu. Nah, itulah beberapa percobaan untuk uji asumsi klasik dengan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa data yang kita punya ini sesuai dengan uji yang ada gitu. Jadi dari histogramnya di mana membentuk suatu pola, untuk plotnya sendiri juga di sana menggambarkan suatu pola atau mengikuti garis yang ada, serta scatter plotnya ini tidak membentuk pola. Dan untuk uji sampel Kolmogorov sendiri, di sini dikatakan bahwa distribusi itu normal. Mungkin itu aja video dari uji regresi linear sederhana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.